Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana Firmansyah, NPM 2021910910 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen tentang fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Langsung saja pada pendahuluan. Pada tahun 1980 menegaskan pada proses administrasi fungsi-fungsi lebih bersifat general dan berlaku bagi seluruh organisasi. Sedangkan pada proses manajemen fungsi-fungsi lebih bersifat departemental atau sektoral. Fungsi adalah kegiatan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam usaha mencapai tujuan. Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada implementasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, pengawasan, dan pemantauan. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Dalam perencanaan dirumuskan, dipilih dan ditetapkan seluruh aktivitas-aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan untuk mencapai tujuan. Kegiatan merencanakan dilakukan oleh perencana dengan menghubungkan sejumlah fakta dan informasi untuk membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa depan pendidikan yang dipimpinnya. Perencanaan memikirkan apa yang akan dilakukan dan menetapkan aktivitas yang dianggap perlu dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan yang dibuat sebelum suatu tindakan, program, dan kegiatan dilaksanakan. Proses perencanaan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mengitarinya dan mengandung sifat optimisme didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Pengorganizing menurut Terry pada tahun 2008 adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok penentu yang direncanakan untuk penentu hubungan pekerjaan di antara mereka dan pembagian lingkungan pekerjaan yang sepatuhnya. Pengorganisasian merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manajer pada semua tingkatan, jenis kegiatan, dan bentuk organisasi besar atau kecil. Karena tugas-tugas ini demikian banyak dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja, maka tugas-tugas ini dibagi untuk dikerjakan oleh masing-masing bidangnya. Salah satu prinsip pengorganisasian adalah terbaginya tugas dalam berbagai unsur organisasi. Pengorganisasian yang efektif adalah membagi habis dan mengstruktur tugas-tugas ke dalam sub-unit kerja atau komponen-komponen organisasi. Fungsi pengorganisasian penting untuk yang pertama, mewujudkan struktur organisasi. Kedua, uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi menjadi jelas. Wewenang dan tanggung jawab menjadi jelas. Memperhatikan antar tugas atau pekerjaan dari setiap unit organisasi. Dan yang kelima, sumber daya manusia
dan material yang dibutuhkan dapat diketahui. Yang ketiga, fungsi penggerakan atau actuating. Penggerakan atau istilah pembimbingan menurut Delinggi pada tahun 1993 merupakan aktivitas seorang manajer dalam memerintah, menugaskan, menjuruskan, mengarahkan, dan menuntun pegawai atau personel organisasi untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Memberi dorongan atau menggerakkan. Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan manajer untuk mewakili dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan dalam perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan tercapai. Pemimpin yang efektif menurut Hoy dan Michael pada tahun 1987 cenderung mempunyai hubungan dengan bawahan yang sifatnya mendukung atau suportif dan meningkatkan rasa percaya diri menggunakan kelompok pembuat keputusan. Keefektifan kepemimpinan menunjukkan pencapaian tugas pada rata-rata kemajuan, keputusan kerja, moral kerja, dan kontribusi wujud kerja. Demikian halnya dalam hal arahan atau direction, berarti pemimpin mengemban hampir semua tanggung jawab untuk membangun arahan. Fungsi penggerakan yang meliputi yang pertama, menggerakkan dengan bekal pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, memberikan pekerjaan lebih demi mencapai tujuan, mengkoordinir kegiatan secara efektif dan efisien. Yang keempat, memberikan motivasi dan dorongan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, bekerja sebagai dengan guru untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam, memberikan petunjuk secara teknis. Langsung saja yang keempat, fungsi pengkoordinasian atau coordination. Sebagai koordinasi umumnya tidak efektif karena muncul krisis birokrasi, dan krisis ini umumnya akan terjadi jika organisasi menjadi terlalu rumit untuk dikelola. Menurut Oteng Sutisna pada tahun 1993 merumuskan koordinasi ialah mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain ke arah tercapainya maksud yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwa pengkoordinasian dalam organisasi pendidikan baik dinas pendidikan sampai organisasi pendidikan di sekolah adalah mempersatukan rangkaian aktivitas penyelenggaraan pendidikan dengan menghubungkan, menyatu padukan, dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaan sehingga semuanya berlangsung secara tertib ke arah tercapainya maksud yang telah ditetapkan. Koordinasi yang baik akan berhasil dengan syarat yang pertama, pembagian kerja yang jelas dalam organisasi. Yang kedua, membangun semangat kerjasama yang besar. Yang ketiga, tersedianya fasilitas kerja dan kontak hubungan yang cukup lancar. Yang keempat, memulai tahap suatu kegiatan dengan benar dan mempertahankan kualitas pekerjaan sebagai proses yang kontinu. Yang kelima, fungsi pengarahan
atau directing, pegawai atau personil organisasi telah mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan organisasi. Demikian juga halnya guru dan karyawan sekolah. Tetapi dalam operasionalnya, khususnya dalam penggunaan fasilitas, anggaran, waktu, dan sebagainya, mereka masih memerlukan arahan jelas dari pimpinan agar kerja mereka sesuai yang diatur atau direncanakan. Pengarahan dilakukan oleh pimpinan agar kegiatan yang dilakukan bersama tetap melalui jalur yang telah ditetapkan. Tidak tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Semua orang yang bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya harus tetap ingat secara konsisten menuju tujuan. Kadang-kadang, karena beberapa faktor yang menyebabkan perumusan tujuan itu tidak jelas atau kabur, mengakibatkan cara pencapaian menjadi tidak jelas. Kejelasan tujuan ini terutama ditampakkan pada perencanaan program kerja sekolah, baik dalam ukuran semester maupun tahunan, baik yang berkaitan dengan mata pelajaran maupun kelembagaan yang akhirnya bermuara pada mutu pendidikan di sekolah. Yang keenam, fungsi pengawasan atau controlling. Untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan telah dan sedang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, maka organisasi melakukan kegiatan pengawasan atau kontrol atau pemantauan atau pengendalian. Kegiatan pengawasan ini dilakukan agar yang pertama, perilaku personal organisasi mengarah ke tujuan organisasi. Yang kedua, agar tidak terjadi penyimpangan yang berarti antara rencana dengan pelaksanaan. Secara umum, pengawasan dikaitkan dengan upaya untuk mengendalikan, membina, dan meluruskan sesuatu dalam kegiatan organisasi sebagai upaya pengendalian mutu dalam arti luas. Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Menurut Robbins, pada tahun 1997 menyatakan pengawasan adalah proses monitor aktivitas-aktivitas untuk mengetahui apakah individu-individu dan organisasi itu sendiri memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Pengawasan yang dilakukan tentu bukanlah bersifat administratif saja, tetapi juga yang bersifat pengembangan profesional. Pengawasan yang difokuskan pada pengembangan profesional, di dalamnya ada kejujuran dan ada keinginan untuk lebih maju dari pesaingnya. Dari kesimpulan tersebut dapat dikemukakan dimensi kemampuan manajerial, yakni yang pertama fungsi perencanaan dengan indikator A. Mengidentifikasi masalah dan potensi, sumber daya yang B. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, yang C. Merumuskan visi dan misi sekolah, yang D. Menyusun program sekolah, yang E. Melaksanakan kegiatan manajerial. Yang kedua, fungsi pengorganisasian dengan indikatornya, yang A. Membuat job deskripsi, yang B. Menciptakan suasana harmonis, yang C. Membina kerjasama yang efektif, yang D. Berkomunikasi secara efektif,
Yang E. Mengatur tugas-tugas guru. Yang F. Mengembangkan struktur organisasi. Yang ketiga, fungsi penggerakan dengan indikatornya. Yang A. Menggerakkan sumber daya manusia. Yang B. Memberikan pekerjaan lebih. Yang C. Mengkoordinir pekerjaan. Yang D. Memberikan motivasi. Yang E. Memberikan petunjuk teknis. Yang keempat, fungsi pengawasan dengan indikator-indikatornya, yakni A. Menetapkan program pengawasan. B. Menentukan standar kualitas kerja. C. Menilai dan mengukur program yang dilaksanakan. D. Menentukan dan mengadakan tindakan perbaikan. Dan E. Melaksanakan tindakan monitoring. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.